Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat semua ya. Nah, anak-anak ibu, hari ini adalah hari pertama kita belajar bersama-sama. Jadi hari ini adalah hari pertama kita membahas materi pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa siapkan alat tulisnya dan catat materi-materi pokok dari ibu untuk hari ini. Jadi untuk materi bahasa Indonesia catat di bahasa Indonesia, materi IPA catat di catatan IPA, dan materi IPS catat di catatan IPS. Karena nanti setiap seminggu sekali ibu ada kuis dan soal-soalnya itu dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ibu itu ada dalam materi-materi yang ibu bagikan. Kita masuk dalam materi. Materi kelas 6 Kamis 15 Juli 2021. Kita masuk dalam tema 1 Selamatkan makhluk hidup, subtema 1 Tumbuhan sahabatku, dan kita masuk dalam pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan belajar bahasa Indonesia yaitu gagasan pokok dan informasi penting. Untuk mata pelajaran IPA, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Untuk pelajaran IPS, kita akan belajar kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, setelah membaca teks tanaman jagung, peserta didik mampu menentukan gagasan pokok tiap paragraf dengan tepat. Jadi kita akan menentukan gagasan pokok. Untuk IPA, setelah mendengarkan penjelasan guru tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, siswa mampu memahami bagaimana perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan baik. Dan untuk pelajaran IPS, setelah menyimak materi, siswa mampu menunjukkan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN dengan benar. Kita lanjut. Dalam materi Bahasa Indonesia, gagasan pokok dan informasi penting dalam teks laporan pengamatan. Jangan lupa materinya dicatat di buku catatan Bahasa Indonesia. Nah, laporan hasil pengamatan merupakan laporan tertulis yang disusun berdasarkan pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. Jadi ini hasil pengamatannya ditulis berdasarkan fakta yang ada. Kemudian teks laporan terdiri atas beberapa paragraf. Jadi teks laporan itu terdiri atas beberapa paragraf dan tiap paragraf memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi satu paragraf itu ada kalimat utamanya dan ada kalimat penjelasnya. Nah, kalimat utama dalam paragraf dapat terletak di awal, di akhir, ataupun di awal dan akhir paragraf atau di tengah ya. Jadi ada di awal, di akhir, dan ada juga yang berada di tengah. Tetapi kebanyakan itu berada di akhir paragraf dan ada juga yang di awal. Kalimat utama memuat gagasan pokok atau ide pokok. Jadi kalimat utama itu berisikan tentang gagasan pokok atau ide pokok. Gagasan pokok itu sama dengan ide pokok ya. Mari berlatih. Tentukan gagasan pokok tiap paragraf dalam teks berikut. Jadi di sini disajikan sebuah teks dan kita akan menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Nah, ini teksnya. Jadi paragraf itu yang ini nak ya, yang ini yang agak masuk ke dalam itu satu paragraf sampai di titik sini. Ini paragraf kedua sampai di sini. Di jagung paragraf ketiga sampai di sini dan paragraf 4 yang ini sampai di sini. Jadi ada 4 paragraf. Lanjut. Kita baca sama-sama ya. Tanaman jagung. Tanaman ini akrab dengan kehidupan manusia. Tanaman ini menjadi salah satu sumber makanan sehari-hari. Pasti kalian tahu jagung kan? Nah,
Tanaman yang menjadi sumber makanan ini adalah jagung. Jagung dijadikan sebagai makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada makanan pokoknya yaitu jagung. Jagung dapat hidup, masuk paragraf kedua. Jagung dapat hidup di ladang atau sawah. Jagung memiliki masa hidup 1 putaran. Masa hidup jagung hanya berlangsung 3-5 bulan. Seperti itulah siklus hidup tanaman jagung. Masuk paragraf ketiga. Jagung termasuk pada golongan berumah 1, artinya mempunyai putik serta benang sari pada tubuhnya. Jagung mempunyai bunga jantan dan bunga betina di satu tubuh. Bunga jantan dari jagung mempunyai bentuk seperti malai, sementara bunga jagung yang betina bentuknya mirip seperti tongkol yang ada di bagian batang jagung. Kita masuk paragraf keempat. Proses pengembangbiakan jagung dimulai saat munculnya bunga jagung. Ketika jagung sudah berbunga, berarti jagung sudah siap untuk melakukan proses reproduksi. Penyerbukan serbuk sari bergantung pada angin atau beberapa hewan. Oleh karena itu, jagung termasuk tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Karena kita sudah baca teks tentang tanaman jagung, maka kita akan menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Jadi gagasan pokok setiap paragrafnya yaitu untuk paragraf pertama, gagasan pokoknya yaitu peran penting tanaman jagung bagi manusia. Yang berikut, paragraf kedua, siklus hidup tanaman jagung. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya jagung termasuk tumbuhan berumah 1. Dan paragraf keempat, cara perkembangbiakan jagung. Jadi paragraf keempat itu cara perkembangbiakan jagung. Ini. Oleh karena itu, jagung berkembang biak secara generatif, berarti ini termasuk dalam cara perkembangbiakan jagung. Kemudian paragraf pertama itu tentang peran jagung dalam kehidupan. Jadi ini kan tanaman ini akrab dengan kehidupan manusia. Jadi tanaman ini menjadi salah satu sumber makanan. Jagung ini, jagung dijadikan sebagai makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia. Berarti jagung ini berperan. Berarti ada peran jagung dalam kehidupan manusia. Ini kalau paragraf kedua berarti siklus hidup tanaman jagung. Kemudian paragraf ketiga tentang jagung termasuk pada golongan berumah 1. Nanti kalian kembali lagi cek kembali ya. Kemudian kalau ada yang tidak paham boleh bertanya sama ibu. Kita lanjut di materi berikutnya, yaitu materi IPA. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ini adalah materi IPA. Jadi ini materinya dicatat di buku IPA ya nak ya. Kita masuk dalam perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah anak-anak ibu, perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada 2. Jadi ada 2 cara, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau kawin, dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tak kawin. Jadi ada 2 cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama secara generatif dan secara vegetatif. Kita lanjut. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Nah, perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin
terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi kalau tanamannya itu atau tumbuhannya itu berkembang biak secara generatif, berarti melalui proses penyerbukan atau pembuahan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif tumbuhan dimulai dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari atau bunga jantan ke kepala putik atau bunga betina. Ketika terjadi penyerbukan, maka akan diikuti oleh proses pembuahan. Nah, hasil dari pembuahan itu adalah sigot. Sigot berkembang. Jadi sigot itu nanti akan berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah. Jadi biji itu ada bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Jadi pernah lihat buah kan? Mau menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berada di dalam biji itu merupakan calon tumbuhan baru. Jadi yang di dalam biji itu, di dalam biji mangga itu yang akan menjadi calon tumbuhan baru. Nah, di sini ada contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu jagung, padi, mangga, durian, jambu, dan masih banyak lagi. Kita masuk dalam pembelajaran IPS. Jadi materi ini kita catat di buku catatan IPS. Kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita masuk dalam materi kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN, kalian harus tahu dulu ASEAN itu apa. Jadi ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asia Nations, merupakan organisasi kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi ini negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Perlu diingat ya, jadi ASEAN itu terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, siapa aja sih negara-negara yang bergabung dalam organisasi ASEAN? Nah, ada 10 negara. Yang pertama, Indonesia. Yang kedua, Brunei Darussalam. Yang ketiga, Filipina. Yang keempat, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Jadi ini harus kalian ingat dulu materi pokok pada IPS. Jadi harus tahu dulu ASEAN itu kepanjangannya apa, kemudian ASEAN itu terbentuk kapan, dan siapa-siapa saja negara-negara yang bergabung dalam organisasi ASEAN. Jadi untuk kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN ini 10 negara ASEAN ini bagaimana kondisi sosial budayanya itu kita pelajari pada pembelajaran berikutnya. Jadi semoga materi hari ini Bahasa Indonesia, IPA dan IPS bisa kalian simak baik-baik dan bisa kalian pahami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya ke ibu. Dan jangan lupa pertanyaannya harus jelas dan jangan lupa selalu mengucapkan salam sebelum bertanya. Catatannya jangan lupa dicatat dengan baik, tulisannya dirapikan karena nanti ibu akan kumpul catatannya dan mengambil nilai. Jadi usahakan catatannya harus lengkap dan jangan lupa mencatat dengan rapi. Tulisannya harus rapi, bisa dibaca dan tidak boleh kotor. Oke? Sekian untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dan selamat berjumpa untuk besok. Terima kasih.